Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo. Selamat datang di ruang belajar. Dalam perjalanan hidup untuk meraih kesuksesan, kadang kita dihadapkan pada dua jalan yang sangat berbeda. Pertama, gengsi, yang kedua, harga diri. Dua hal itu seolah sama, namun punya dampak berbeda. Banyak orang mengira dia melakukan sesuatu untuk menjaga harga dirinya. Ternyata sebaliknya, dia melakukan sesuatu itu karena dorongan gengsi. Sementara banyak orang mengira apa yang dilakukan itu bisa merendahkan harga dirinya. Padahal tidak, itu hanya karena jebakan gengsi. Bisa jadi sesuatu yang dianggap remeh, yang dianggap merendahkan harga diri, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang bernilai tinggi untuk harga diri seseorang. Pada akhirnya, kemampuan seseorang untuk bergerak, apakah dia mengikuti benar-benar harga dirinya, atau seolah-olah hanya terlihat harga diri yang sejatinya adalah gengsi, itu akan berpengaruh besar terhadap jalan suksesnya. Lantas, apa bedanya antara harga diri dan gengsi? Serta seperti apa dampaknya terhadap proses kita membangun sukses dalam hidup kita? Yuk, temukan jawabannya di video berikut ini. Dalam setiap tindakan, kadang kita sulit memang membedakan apakah dorongan dari tindakan ini untuk menjaga harga diri atau menjaga gengsi. Tindakan yang didorong oleh gengsi biasanya dipicu dengan standar orang lain. Dia melakukan sesuatu melebihi dari apa yang seharusnya. Dia melakukan sesuatu karena ingin dapat pujian, ingin dapat penghargaan. Sementara tindakan yang didorong oleh harga diri itu sumbernya adalah internal. Nilai yang ada pada dirinya, prinsip hidup yang sudah dia anut, dan tujuan yang sudah ditetapkan. Pertanyaannya, tindakanmu dasarnya apa? Jika dasarnya adalah orang lain, ingin dipuji, ingin mendapatkan perhatian dari orang lain, bisa jadi mungkin karena gengsi. Namun jika tindakanmu adalah based on your value, berdasarkan prinsip, berdasarkan tujuan yang ingin kamu capai, bisa jadi itulah cara kamu bertindak sesuai dengan harga dirimu. Dua hal yang hampir sama, yaitu gengsi dan harga diri, namun esensinya berbeda, akan menghadirkan jalan yang berbeda dan juga ujung yang juga berbeda. Jika kamu bertindak atas nama harga diri, maka kamu akan mendapatkan kesuksesan. Namun itu hanya bisa kamu raih dalam jangka yang tidak instan. Sementara jika kamu bertindak atas nama gengsi, kamu akan mendapatkan seolah-olah sukses, hanya terlihat sukses, atau kalaupun benar kamu sukses, itu sesuatu yang rapuh. Dan itu sangat mungkin bisa kamu raih dalam waktu singkat, instan. Namun efek negatifnya akan kamu rasakan dalam jangka panjang. Sadar atau tidak, ketika seseorang bertindak atas nama gengsi, sejatinya dia sedang menghancurkan harga dirinya. Namun dia tidak sadar. Tindakan gengsi dipicu oleh orang lain. Tindakan gengsi membuat kita akan berlomba-lomba dengan orang lain, melakukan hal-hal yang semestinya gak kita lakukan. Tindakan gengsi hanya berorientasi jangka pendek, tidak jangka panjang. Contoh simpelnya, ada dua orang yang bekerja ke Jakarta. Kemudian ketika mudik hari raya, mereka pulang dengan cara berbeda. Orang pertama, sebut saja Ahmad. Dia pulang dengan menggunakan transportasi publik, membawa barang-barang seadanya, pakaian juga biasa-biasa saja. Dia lebih fokus menggunakan uang THR untuk tabungan, untuk investasi. Sementara dia hidup sederhana.
Kemudian orang kedua, katakanlah namanya Yanto. Biar terlihat keren, dia pulang dengan membawa mobil, walaupun itu mobil rental. Kemudian dia sengaja membeli baju-baju branded, bahkan dia menyewa iPhone sebagai simbol bahwa dia itu keren. Efeknya apa? Tabungannya dia selama 1 tahun ketika dia bekerja habis hanya dalam waktu 10 hari ketika dia mudik. Sementara Ahmad, dia hanya menggunakan 20-30% tabungannya, yang 70% tetap ia gunakan untuk visi finansial yang jangka panjang. Ketika sampai di kampung, maka Yanto akan terlihat lebih keren. Orang-orang akan lebih menghargai dia karena dia pulang bawa mobil, kemudian dia punya iPhone, dia punya barang-barang branded. Sementara Ahmad mungkin akan terlihat biasa-biasa saja. Di titik ini, Ahmad bertindak berdasarkan harga dirinya, yaitu value kesederhanaan. Sementara Yanto bertindak berdasarkan gengsinya, ingin dipuji. Ahmad berorientasi jangka panjang karena dia tahu gak mungkin dia menghabiskan uang tabungan dalam setahun hanya untuk 10 hari berhari raya di kampung halaman. Jika itu terus terjadi, maka hidupnya tidak akan pernah lepas dari situasi yang selalu seperti itu. Bekerja 10 tahun pun gak akan membuat dia berubah. Oleh karena itu, dia memilih untuk bersabar dan berpuasa secara finansial. Sementara beda dengan Yanto, yang penting semua orang melihat dia keren hari ini. Dia gak peduli jalannya bagaimana, bahkan hutang pun akan dia lakukan. Maka setelah pulang kembali ke tempat kerjanya, Yanto kehabisan uang dan pada akhirnya dia terpaksa pinjam ke Ahmad. Sementara Ahmad, dia tetap bisa menjaga stabilitas finansialnya karena memang orientasinya jangka panjang. Dua contoh konkret ini menggambarkan pada kita bahwa orang-orang yang terjebak pada gengsi itu gak peduli dengan jangka panjang, yang penting kelihatan keren. Orang-orang yang terjebak gengsi mereka pilih-pilih pekerjaan, sementara orang-orang yang fokus pada harga diri, mereka gak peduli bekerja apapun, selama halal, tidak merugikan orang lain, dan membuat mereka menghasilkan manfaat untuk diri dan orang lain. Itu penting. Orang-orang yang terjebak pada gengsi gak mau belajar, sementara orang-orang yang berfokus pada harga diri akan terus mengupgrade kualitas dirinya, karena dia fokus pada value dirinya, bukan fokus pada pujian orang lain. Ujungnya jelas, orang-orang yang fokus pada harga diri akan bertindak rasional dan jangka panjang. Sementara orang-orang yang terjebak pada gengsi, mereka impulsif, jangka pendek. Akhirnya, ketika kamu tanya jalan mana yang akan membawa kita pada kesuksesan, maka jawabannya jelas. Ikutilah harga dirimu. Ikutilah value dirimu. Bangunlah kualitas dirimu. Bukan sekedar terlihat sukses dengan mengikuti gengsi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.